Halo? Oke, coba kita bersihkan dulu ya. Kita bersihin dulu teman-teman. Ya ini nampaknya kita. Nah, ini. Kau lagi. Ya, gimana, Cok? Tumben-tumbenan kau bisa undang aku, Dis. Biasanya kau blokir. Enggak, karena banyak yang enggak jelas. Jadi orang-orang ini sekarang udah pada enggak jelas datang ke tempat saya. Datang terus diem, ditanya diem aja. Kayaknya kompak sama gitu. Kompak kayaknya. Sama tempatku juga. Kristennya diem aja. Apa coba? Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita aja Sob, nggak apa-apa, kita aja. Biar mereka nonton saja. Kalau ini banyak yang nggak jelas pun, dinaikin pun nggak jelas, ngomong apa juga mereka nggak jelas. Oke, gimana Sob? Mana Sob? Iya, kau mau bahas apa? Kalau aku bahasnya agak ngeri-ngeri sedap. Milik Bang Juma tadi malam kau bahas itu. Apa itu? Silakan yuk. Soalnya saya udah trauma nanya sama kalian. Kalian ditanya A, jawabnya A, B, C, D, F, G. Silakan. Aduh. Silakan. Aku cari datanya dulu. Aduh. Oke. Sabar ya. Ku cari dulu dah. Kamu mau ngomong apa? Atau kamu mau bertanya duluan dah? Sebenarnya isu yang kemarin itu Sob. Karena inti perdebatan Islam dan Kristen itu hanya ada di situ Sob. Jadi kesalahpahaman orang-orang awam sebenarnya. Padahal Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya kurang lebih memiliki bahasa yang kurang lebih sama. Cuman pemahaman orang awam yang melenceng. Inti sebenarnya apa sih Sob antara Islam dan Kristen? Islam itu kan membuat manusia menjadi semakin mirip dengan Muhammad. Ya kan? Apa saja yang ada pada diri Muhammad ditiru, ya kan? Muhammad misalnya celananya cingkrang ditiru. Muhammad misalnya kalau misalnya dia sikat gigi pakai ini ditiru. Artinya intinya adalah membuat manusia mirip dengan Muhammad, segambar dan serupa dengan Muhammad. Nah, sementara kekristenan itu sebaliknya. Kekristenan berbicara mengenai pembentukan manusia-manusia supaya semakin mirip dengan Yesus, segambar dan serupa dengan Yesus. Makanya menuju kepada hidup kalau semakin mirip dan segambar dengan Yesus. Sementara kalau segambar dan serupa dengan itu, ya menuju kepada kuburan. Sebenarnya di situ, Sob, intinya itu. Poinnya apa? Kalaunya mengikuti Nabi Muhammad kan ya yang seperti tapi kamu pakai waktu katakan, dulu Sob. Waktu dulu Sob. Sebentar, saya kasih dulu waktunya. Kamu dulu atau saya dulu? Silakan. Kamu dulu ya. Udah, kamu dulu. Baik, saya mulai. Jadi teman-teman sekalian, setelah saya menghabiskan waktu selama kurang lebih tahun ini, harusnya sudah 14 tahun, kita mulai dari bulan 6 ini kalau nggak salah ya, 14 tahun saya menghabiskan waktu saya untuk mempelajari agama Islam dan agama Kristen. Inti atau pesannya adalah Islam adalah membuat manusia-manusia menjadi segambar dengan serupa, menjadi pribadinya Muhammad. Makanya kalau ada seorang muslim, ya kan, maka dia akan membuat dirinya itu mirip dengan Muhammad. Dia akan meniru tingkah laku Muhammad. Perbuatan Muhammad itu akan ditiru. Nah, sebaliknya kekristenan itu berbicara mengenai pembentukan manusia-manusia, menjadikan manusia-manusia, para manusia, segambar, sekarakter, serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau orang menjadi segambar dan serupa dengan pribadi Yesus Kristus? Maka dia akan diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Pesan daripada Injil seperti itu.
Makanya ketika manusia dibaptis, ya, dia dibenamkan ke dalam air, artinya tubuh lamanya, manusia lamanya itu mati. Kemudian dia setelah keluar dari air, dia menjadi manusia yang baru, yang segambar, sekarakter dengan Yesus. Nah, disitulah Tuhan Yesus menjadikan manusia-manusia baru, menciptakan manusia-manusia baru yang segambar, serupa dengan gambarnya dirinya. Nah, jadi makanya kekristenan berbicara mengenai mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang sejati, yaitu seperti gambaran daripada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Itulah ajaran daripada kekristenan. Makanya ketika orang mirip dengan Yesus, maka dia akan menerima hidup yang kekal, sebagaimana Yesus pun menerima hidup yang kekal. Nah, bagaimana dengan yang dipercayai oleh Uncup? Nah, ketika orang ya segambar dan serupa dengan sosok yang diteladani oleh Uncup, kita tahu teman-teman, makanya terjadi demo di mana-mana, ya kan? Sikit-sikit demo, sikit-sikit teriak, pecahin kacanya, lempar gerejanya, ya kan? Tutup warungnya, ya kan? Seperti itu, Sob. Loh, kok framing? Memang betul, Sob. Memang itulah gambaran yang terjadi, ya kan? Sikit-sikit halal darahnya. Nah, makanya, Sob, ya, makanya sekarang tinggal kita pilih, Sob. Yuk. Bagaimana? Ayo kita pilih yuk. Mau serupa dengan gambaran anak yang diutus Tuhan, yaitu Yesus, atau mau serupa dengan anak yang diutus oleh Syaiton Nirojim. Nah, itu kalau bahasa saya, Sob. Kenapa saya bilang begitu, Sob? Karena dia bukan utusan Bapa di sorga, Sob. Nah, di dalam Alkitab jelas dikatakan Tuhan-Tuhan lain, ya, selain daripada Bapa di sorga, itu adalah tiada lain adalah berhala belaka. Nah, seperti itu, Sob. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy menurut Alkitab kami, ya, Sob, ya, itu adalah berhala belaka. Jadi Yesus adalah cerminan daripada Bapa di sorga, dan yang dipercaya oleh Uncup adalah menurut iman kami, Sob, ya, adalah cerminan daripada Syaiton yang terkutuk, Sob. Nah, makanya, Sob, mohon maaf nih, Sob, makanya di sini saya ingin mengesankan supaya mari, Sob, ayo, ya, tolong Anda dan juga sesama Anda itu harus bertaubat dan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan segambar dan serupa dengan yang satu itu tuh. Nah, karena nanti bisa berakibat ya tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Anda akan sisi darah tinggian, ya, tukang mecah-mecahin orang, ini kaca orang. Ya, jadi seperti itulah. Pokoknya yang jahat-jahat gitu. Nah, seperti itu, Sob, inti daripada apa yang telah saya pelajari selama lebih dari 13 tahun, Sob. Sekian dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Silakan, Sob. Gak apa-apa, kita gantian ngomong ya, teman-teman. Daripada kalau mau TikTok nanti kan gak usah pakai waktu lagi. Biar dulu kita ambil narasinya dulu berapa lama gitu. Silakan, Sob. Pakai waktu, Sob. Oke, saya terima. Oke, ya kawan-kawan, malam hari ini nggak sengaja saya ketemu Edis gitu ya. Tumben-tumbenan dia mau masuk ke tempat saya. Saya pikir dia udah lari tunggang langgang gara-gara kemarin gitu. Ya, tapi dari penyampaian Edis ya teman-teman, ya dapat kita ketahui Edis mengajak kita agar kita hidup sebagaimana mengikuti Edis dan Kristen. Katanya kalau mengikuti Islam nanti demo di mana-mana. Ya, masih mending bisa kalau demo di mana-mana. Tapi kalau mengikuti Kristen nanti terjadi penjajahan di mana-mana gitu. Apalagi kan yang menjajah Indonesia tuh Kristen yang katanya anak-anak Tuhan. Anak Tuhan apa yang menjajah Indonesia? Jadi lebih baik orang berdemo gitu, tapi tidak menjajah orang. Itulah Islam lebih baik daripada Kristen. Coba kalau mayoritasnya Kristen, yang menjajah Indonesia Katolik, Portugal, nanti Inggris yang datang.
nanti Belanda yang datang. Nggak ada Islam yang datang menjajah, nggak ada. Jadi, Dis ya, ajaran penjajahan itu ya seperti yang kamu katakan, itu adalah ajaran iblis. Udah aku bilang. Coba lihat iblis, ya dia menjajah hawa nafsu orang agar mengikuti iblis. Sama dengan Kristen, ya ajarannya iblis untuk menjajah pribumi Indonesia gitu. Itu yang perlu kamu ingat. Dan sudah kusampaikan sama kamu kemarin, Dis, ayo tobat. Yesus mengajarkan proskuneo, yaitu bersujud. Ya, kamu aja kagak sujud, Yesus sujud. Lalu kamu ngajak, ayo kita hidup seperti mana Yesus hidup. Yesus sujud, kau kagak pernah sujud. Udah kusampaikan samamu. Yang kagak mau sujud, itu ajaran iblis. Berkali-kali aku ajak kamu, Dis, ayo tobat. Ajak temen-temenmu yang Kristen tuh tobat. Agar apa? Mengikuti menyembah jalan Tuhan yang benar. Ya, jalan Tuhan yang benar. Artinya Tuhan yang disembah, bukan jalannya yang disembah. Kalaunya Yesus itu kan jalan, bukan untuk disembah itu jalan. Jalan itu ada ujungnya, ada tujuannya gitu. Maka kita ke tujuannya, bukan jalannya yang kau sembah-sembah gitu. Jadi seperti itu. Mari kembali gitu ajaran para nabi. Nehemia 8 nomor 6 ku sampaikan samamu. Ya, sujud. Yesus juga sujud. Kau kagak sujud tapi mengaku-ngaku pengikut Yesus. Pengikut dari mana kau? Sujud aja kagak pernah. Maka dari itu, coba kalau kita lihat kata saya ya, di Kejadian pertama, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis ogah sujud. Ogah. Maka ketika Yesus itu sujud, tapi Kristen ogah sujud, maka dapat kupastikan ya, dan kamu adalah pengikut iblis yang kagak mau sujud gitu loh. Itu aja, tolak ukurnya mudah, Dis. Mudah gitu tolak ukurnya, poin yang akan kita bahas tuh mudah. Karena semua sudah dicontohkan oleh Yesus. Kamu buka 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Ketika Yesus hidup di dunia, Yesus sujud, ya kamu harus sujud. Ngapain kamu jingkrak-jingkrak ke gereja? Perintah untuk ke gereja pun gak ada dari Yesus. Lalu kau jingkrak-jingkrak di gereja, perintah dari siapa? Kau ngajak aku supaya mengikuti Yesus, sedang kau aja membangkang Yesus. Macam mana, Dis? Logical fallacy kau nih. Yang benar dulu, hidupmu yang benar dulu, baru ngajak aku. Kalau kamu aja tidak mengikuti Yesus, kamu ngajak aku ya mimpi. Ayo, silakan kau bantah, betul nggak? Yang kagak mau sujud itu adalah ajaran iblis. Kalau iblis kan suka apa ya, dia suka musik-musik, suka dugem-dugem, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Betul nggak, teman-teman? Betul pasti yang kayak gitu, Des. Ya, silahkan, waktumu ku dengar apa yang kau mau bilang. Silahkan. Baik. Oke. Bentar ya, Sup ya. Bentar.